Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat. Ada yang absen? Ini siapa yang izin? Egi, Bu. Nah, baiklah, sebelum Ibu ambil absen, mari sama-sama kita memulai pembelajaran terlebih dahulu, yaitu dengan berdoa. Sebelumnya siapa yang memimpin doa? Kasih, Bu. Nah, baiklah, kepada anak ibu kasih, dipersilakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu bin. Alhamdulillah. Selanjutnya kepada anak Nadia dipersilakan untuk mengaji 2 ayat agar pembelajaran kita lebih mantap dan diberkahi pada pagi hari ini. Baik, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi syaqul azim. Alhamdulillah, pagi kita sudah memulai dengan berdoa dan membaca ayat suci Al-Quran. Selanjutnya Ibu akan ambil kehadiran terlebih dahulu. Ada yang alfa? Ada, Bu. Egi tadi, Egi, Bu. Bu. Kemana dia? Egi sakit, kok. Sakit. Sakit, Baik, Bu. Ibu Kucingnya berani masuk. akan absen. Husnatul Mardia, Ada, Bu. Kasliayati, Ada, Bu. tentang dakwah Rasulullah periode Nikah. Nah, sebelumnya apakah Anda semua pernah mendengar tentang dakwah Rasulullah periode Mekah? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, sekarang Ibu meminta pendapat Anda, persepsi Anda sendiri tentang dakwah Rasulullah tersebut. Kasih, apa pendapat Anda tentang dakwah Rasulullah periode Mekah? Sepintas pengenalan secara umum. Pada periode nikah ini Rasulullah melakukan dakwah, itu mendapatkan tantangan-tantangan tersebut. Sekarang Ibu akan terlebih dahulu membagi kelompok, karena tujuan pembelajaran kita pada semester ganjil ini yaitu untuk aktif, agar Anda semua aktif dalam pembelajaran. Makanya Ibu akan membentuk satu kelompok agar semuanya membahas. Artinya metode kita pada hari ini adalah diskusi dan demonstrasi. Sekarang Ibu minta kepada Ananda minta ke depan satu-satu untuk mengambil. Nah, Ibu akan memberi lot ya, agar Ananda tidak pilih-pilih kawan. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, kepada Ananda Husnatul Mardia ke depan. Kasih. Ye, tigo. Satu Satu. Aku udah dapat deh. Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan membagikan beberapa gambar kepada Ananda. Jangan dimasukin nomor ini sih. Nah, sekarang pahami
gambar-gambar tersebut itu kelompok pertama dia dan kelompok kedua kasih, kelompok tiga Wiwi. Ya, Bu. Masing-masing Anda harus membahas pembagian materi kita hari ini, yaitu tentang strategi dakwah, tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam ke Mekah. Yang kasih kawan-kawan membahas tentang substansi dakwah periode apa? Periode dakwah sembunyi-sembunyi. Wiwi membahas tentang periode menampilkan ringkasannya. Saya, Bu. Baik, Wiwi. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang poin nomor 3, yaitu dakwah secara terang-terangan. Pada dakwah terang-terangan ini turunlah Quran surat Al-Hijr ayat 94. Ahli retorika untuk membujuk Rasulullah, mereka menawarkan tahta dan harta asalkan beliau bersedia menghentikan dakwah Rasulullah. Yang keempat, melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap orang yang masuk Islam. Itu, Bu, hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya siapa lagi yang ingin menampilkan diskusinya? Bu. Kasih. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang mana Rasulullah memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi Mekah, sehingga tercermin dalam kehidupan sosial budayanya. Misal orang-orang Mekah sering menjadi pengembara dan nomaden. Mereka sering berpindah-pindah dengan mengandalkan kendaraan yang berupa unta dan kuda. Kebiasaan mengembara membuat orang-orang Arab Mekah senang hidup bebas tanpa aturan dan hukum yang dapat mengikat mereka, sehingga mereka menunjang tinggi nilai-nilai kebebasan. Namun, selain memiliki watak perangai dan perilaku keras, penduduk Arab mempunyai jiwa seni sastra yang tinggi. Contohnya bentuk syair dan sajak. Para penyair kenamaan sangat dikagumi dan dihormati. Dari segi keyakinan, bangsa Arab pada masa jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu 4 golongan. Yang pertama, golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Mereka percaya bahwa alam, masa, dan waktulah membinasakan segalanya, seperti yang termaktub dalam surat Al-Jaisiyah ayat 24. Yang kedua yaitu golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi walaupun mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari adanya hari kebangkitan, seperti yang termaktub dalam surat Qaf ayat 15. Yang ketiga yaitu golongan yang menyembah berhala. Biasanya masing-masing kabilah memiliki berhala sendiri-sendiri. Kabilah Kalab di Daumatul Jandal, misalnya, mereka mempunyai berhala Wat. Kabilah Huzdail mempunyai berhala Suwa. Kabilah Mazaj dan kabilah-kabilah di Yaman semuanya menyembah Yaqut dan Yaqut. Kabilah Sakif di Taif menyembah Lata. Kabilah Quraisy di Kinanah menyembah Uzza. Kabilah Aus dan Khazraj menyembah Manat. Dan sebagai pemimpin dari semua berhala adalah Hubal yang ditempatkan di samping sisi Ka'bah. Golongan lain adalah yang keempat, golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Syiah. Ada pula menyembah malaikat atau jin. Perkembangan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yaitu ada 6. Yang pertama, tradisi keilmuan. Pada
kondisi sosial dan budaya dari Arab pra-Islam tersebut. Masih pada kelompok Satu, ya Bu. Baik, sudah kita temukan pertanyaan. Selanjutnya pada kelompok ketiga. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa saja yang melatar belakangi kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam dan apa penyebab terbesarnya? Itu menggabung dua pertanyaan. Tidak, Bu. Masih Masih satu. satu. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apa hikmah yang dapat diambil dari dakwah secara sembunyi-sembunyi? Baik, sekarang sudah kita dapatkan 6 pertanyaan dari masing-masing kelompok. Pertanyaan dari kelompok pertama diarahkan pada kelompok kedua dan kelompok ketiga. Pertanyaan kedua diarahkan kepada kelompok pertama. Dan pertanyaan dari kelompok ketiga juga diarahkan pada kelompok pertama Dan kelompok kedua. dan kelompok kedua. Setelah kita melakukan 6 pertanyaan, tentunya Ibu akan memberi waktu 2 menit untuk 3. Hikmah dari dakwah secara sembunyi-sembunyi. Salah satu hikmah dari dakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu pada dakwah sembunyi-sembunyi ini banyaknya pengikut-pengikut Nabi atau sahabat-sahabat Nabi yang menjadi gelar as-sabiqun awwalun, yaitu orang pertama yang masuk Islam, seperti Abu Bakar, sahabat dekat dari Rasulullah itu sendiri. Dan dari dakwah itu kita bisa meniru atau meneladani bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwahnya secara damai, tidak tanpa kekerasan dan tanpa paksaan. Dan pertanyaan yang terakhir kepada kelompok pertama, apakah ada sudah dijawab? Sudah, Bu. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu dari kelompok 2. Yang mana pertanyaannya, Periode Mekah, yang pembahasan pertama tentang kebudayaan masyarakat Arab. Yang mana di sini kebudayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam mempunyai 2 poin, yaitu poin positif dan poin negatif. Yang mana poin positif di sini berkaitan dengan berbagai hal yang baik-baik. Yang mana pada masa itu masyarakat Arab sudah mengenal ilmu pengetahuan, misalnya tentang bersyair. Banyak syair-syair dan banyak di antara masyarakat Arab yang pandai bersyair pada masa itu, sebagaimana yang mereka tampilkan atau yang mereka kemukakan di pasar Ukas pada masa di Arab tersebut. Yang mana di pasar Ukas banyak berlangsung berbagai hal, misalnya perdagangan, penampilan syair-syair, bermusyawarah dan berbagai hal-hal yang beragam hal yang mereka lakukan di Ukas tersebut. Yang mana yang kedua, poin positif masyarakat Arab pada masa itu yaitu masyarakat Arab sudah mengenal ilmu pengetahuan seperti ilmu perbintangan atau astronomi. Mereka juga mempunyai sosial yang baik, menjaga tahunnya dengan ramah, dengan baik. Kemudian poin negatif dari masyarakat Arab pra-Islam tersebut yaitu dari segi akhlaknya, moral, dari segi kepercayaan, dan juga dari segi akhlaknya, misalnya mereka banyak yang melakukan perjudian, mabuk-mabukan, dan juga mereka banyak yang membunuh anak perempuannya karena mereka anggap anak perempuan sebagai pembawa kerugian bagi mereka. Anak perempuan pada masa itu tidak dipandang sama sekali. Mereka setelah lahir mereka ada yang menguburnya hidup-hidup. Kemudian yang kedua, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu. Pelajaran ini seharusnya kita lebih berani, lebih gigih, lebih kuat lagi dalam memegang ajaran agama Islam, dan juga lebih fokus untuk belajar agama Islam agar kita masa sekarang ini, masa modernisasi, lebih kuat lagi dengan mencontoh keteguhan keimanan orang-orang masa lalu. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu atas ilmu yang sudah kita pelajari oleh pada pagi hari. Alhamdulillah, Mas.
sekian yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.